pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Pada kesempatan kali ini saya akan men-sharingkan bahwa membuat bonsai atau styling bonsai tidak harus dari bahan awal. Jadi kebetulan ini ada bahan yang sangat tua sekali. Artinya ini pohon bonsai yang sudah pernah jadi. Mungkin belasan tahun ini sudah bisa di zoom, sehingga didapat perantingan yang sangat tua. Tetapi dalam kondisi yang kurang perawatan, atau bukan perawatan masalah kesehatan, tetapi masalah desainnya. Jadi desain pohon ini tidak dirawat atau tidak dipertahankan, sehingga banyak sekali yang istilahnya kebablasan. Jadi ranting terlalu panjang, kemudian terlalu merunduk ke bawah. Nah, Santiki tetap bayar bagaimanapun, lama-kelamaan pertumbuhan dia akan ke bawah. Jadi untuk itu perlu ditopang atau distabilkan dulu dengan kawat ataupun dengan penopang supaya dia tetap ke atas. Ya, yang saya maksud adalah desainnya tidak terkawal atau tidak terkontrol secara rutin selama mungkin lebih dari 10 tahun ini. Jadi pohonnya tua, tetapi perlu dirapikan atau ditata ulang perantingannya. Nah, selain itu, meskipun ini pohon sudah tua, bisa dilihat di sini, pencapaian perpecahan rantingnya tidak bisa tercapai dengan maksimal. Jadi kalau kita mau dihitung dari cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting, dari ini pohon sampai dengan cucu ranting. Oleh karena itu daun tidak bisa rapat, tidak bisa kecil-kecil, tidak bisa padat, karena perpecahannya belum maksimal. Nah, inilah nanti akan saya lakukan sebuah perubahan desain untuk menjadi tentunya bonsai tropis, dan tetap memperhatikan perpecahan ataupun apa ini namanya, struktur perpecahan perantingannya. Jadi nanti akan saya perjelas, nanti saya akan bagi lagi, saya breakdown lagi agar perantingannya bisa memecah sampai maksimal. Oke, ya, ini juga sebuah tantangan bagi saya untuk bisa membuat kembali atau mendesain kembali pohon ini menjadi sebuah pohon yang enak tentunya, yang bagus. Jadi tantangan tidak berasal dari bahan saja, dari bahan atau dari pohon yang seperti ini pun, ini juga sudah merupakan tantangan. Bahkan menurut saya lebih berat daripada pohon yang bahan. Kalau bahan kita bisa merencanakan sesuai dengan kehendak saya. Tapi kalau ini sudah terencana, kemudian kita harus menata ulang. Nah, bagaimana saya memperlakukan pohon ini? Kita ikuti bersama prosesnya. Dimulai dari pemilihan ranting, pengurangan dulu, mana yang tidak saya perlukan saya buang dulu. Kemudian nanti akan saya review setelah ranting-ranting terpilih akan diapakan. Oke, kita ikuti bersama. Ya, kita sudah tahu di mana letak masing-masing mahkota dengan gerak dasar yang sudah ada. Selanjutnya, saya akan melakukan pemilihan ranting-ranting mana nanti yang akan digunakan, kemudian menata sesuai dengan tadi mahkota utama, mahkota kedua, mahkota ketiga, dan mahkota keempat. Jadi kalau keempat itu sudah diketahui, kemudian gerak dasar sudah ditentukan, selanjutnya tinggal mengikuti yang lain. Oke, saya lanjut lagi.
Nah, ini saya akan memperbaiki bagian kedua dulu atau batang yang kedua dengan mahkota yang ini. Perantingan masih banyak terlihat sangat terlalu turun ke bawah. Jadi saya akan memperbaiki dengan melakukan pengawasan dan pengarahan sehingga yang saya inginkan nantinya perantingan agak bisa naik. Kenapa saya menghendaki demikian? Karena kita berpikir logis bahwa matahari ada di atas. Artinya untuk mendapatkan sinar yang baik, perantingan sebaiknya mengarah ke atas juga seperti ini. Kalau turun begini, terkesan pohonnya kurang gagah, terkesan kurang gagah pohonnya. Ya, dari sini bisa dilihat dahulu ini, nanti akan saya rubah menjadi seperti yang saya maksud. Ya, ini sudah selesai saya kawat untuk percabangan yang di dekat mahkota ini, yaitu batang kedua. Ya, sama jadi seperti di awal tadi sudah saya utarakan bahwa posisi dari batang dulu yang ditentukan, kemudian urutannya setelah batang ditentukan, mahkota kita tahu, kemudian urutannya yang berikutnya adalah menata percabangannya. Jadi urut. Nanti setelah cabang-cabang semua kita arahkan, ranting yang kita arahkan. Ranting kita semua arahkan, anak ranting bila perlu kita kawat, kita kawat. Jadi berurutan, tetap kita membuatnya berurutan. Karena ini pohon sudah tersedia semua. Artinya dari batang, cabang ke ranting, bahkan anak ranting, cucu ranting sudah ada semua. Jadi kita tetap berprosesnya berurutan sesuai dengan anatomi pohonnya. Nah, dari batang yang kedua ini, seperti di awal sudah saya utarakan bahwa saya ingin mengarahkan percabangan di sekitar mahkota ini menghadap ke atas. Nah, ini karena ranting tua, saya lebih baik menekuk kawatnya ini. Untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu patah. Ini saya tekuk kawatnya. Untuk memutar juga disesuaikan dengan putaran kawat. Jadi seperti ini, ingin saya putar ke sini, sudah sesuai dengan putaran kawat. Nah, jadi aman. Ini bisa dilihat sekarang udah mengarah ke atas. Nanti tata lebih detail lagi setelah kita menata perantingannya. Nah, sekarang cabang-cabangnya udah bisa dilihat mengarah ke atas. Meskipun dia turun, tetap di ujungnya nanti kita arahkan ke atas.
Sekarang ranting dimulai dengan mahkota dulu. Setelah ini semua dianggap cukup untuk pengarahan cabangnya, kemudian sekarang ranting. Ranting akan saya mulai pengawatan, bisa pengawatan dari mahkota dulu. Ya, ini bisa dilihat begitu saya arahkan begini udah terlihat berbeda. Artinya mahkota bisa terlihat lebih gagah, lebih kokoh, ya, tidak turun begini. Nah, ini ranting akan saya arahkan dengan kawat juga, dan beberapa ranting seperti yang begini nantinya juga akan saya kawat. Oke, saya lanjut dulu dengan pengawatan ranting. Sebelum saya mengarahkan perantingan, saya memilih dulu ranting mana yang tidak terpakai. Jadi bisa dilihat ke depan sini. Ya, seperti di sini bisa terlihat adanya kelompok kecil yang berdampingan dengan kelompok di ranting sebelahnya. Nah, di sini akan saya manfaatkan menjadi satu kelompok. Ya. Dengan demikian saya memeriksa ranting-ranting mana yang tidak terpakai. Seperti ini tidak terpakai, kita buang. Ini tidak terpakai, kita buang. Ini sudah kita dapat kelompok perantingan. Nanti ini ada kelompok perantingan lagi di bawahnya. Bisa dilihat tidak terpakai, kita buang. Jadi lebih tegas. Nah, ini di belakang juga di sini. Ya, ini ada satu kelompok, kemudian ini ada ranting yang pertumbuhannya tidak bagus, kita buang. Kemudian saya teruskan dengan seleksi yang di atasnya. Cukup dulu. Jadi sekarang saya sudah jelas mempunyai ranting. Ini bisa dilihat ya. Ini ranting anak cabang. Ini ranting anak cabang. Ini ranting anak cabang. Ini yang akan kita arahkan berikutnya. Sebelumnya kita pilih dulu mana-mana yang tidak terpakai. Oke, saya lanjut dengan pengawatan dulu perantingan. Nah, ini bagian yang batang kedua sudah saya perbaiki, termasuk pengarahan ranting. Jadi ini adalah gerak dasarnya, ya, menuju kemari. Kemudian dia naik, ketemu mahkota ini. Nah, sekarang udah terlihat ya, ada susunan mahkota di atas, kemudian ada ranting-ranting pengikut. Dan arah tumbuhnya tetap menuju ke arah kiri, tetapi pada ujung-ujung perantingannya atau perdaunannya kita buat mengarah ke atas. Nah, inilah salah satu contoh upaya saya memperbaiki pohon ini atau merestyle pohon ini. Nanti akan saya teruskan semua, pekerjaan masih banyak. Ini saya sekarang akan berusaha untuk memperbaiki pohon yang ketiga ini yang di bawah. Bagian ini sudah saya angkat ke atas dengan cara menopang dengan kawat ini. Terlalu kuat untuk diarahkan atau ditekuk dengan kawat, jadi saya menggunakan teknik penyangga ini.
nantinya dia akan mau nurut seperti ini, tetapi tidak 100%, kurang lebih 80%. Jadi setelah kawat ini saya lepas, nantinya mungkin setahun ke depan dia akan turun tapi sedikit. Nah, tapi ini untuk apa namanya? Untuk training saya sanggah dengan kawat ini. Kalau yang ini udah bisa dengan menggunakan kawat 6, dia udah bisa kita arahkan sesuai dengan yang kita mau. Ya, jadi ini tadi pohonnya turun, kemudian tetap saya naikkan lagi. Nah, dari sini ada kekuatan tumbuh yang akan saya bangun semi mahkota di sini dengan pengikut-pengikutnya. Sama dengan ini. Oke, saya lanjut dulu dengan merapikan atau membuat desain ulang dari pohon ini semuanya. Nanti kita kembali setelah saya merangkai atau membuat desain barunya. Sudah selesai saya melakukan restyling dari pohon ini. Ya, ini adalah sharing saya tentang bahwa membuat bonsai tidak harus dari bahan awal. Jadi dari bahan yang sudah jadi pun, bahkan setua ini pun kita masih bisa melakukan restyling atau menata ulang sesuai dengan kehendak kita. Artinya apa namanya, kadang-kadang kita mendapat bahan atau mendapat bonsai yang sudah jadi juga, tapi dalam kondisi yang perlu perbaikan. Nah, inilah sharing saya tentang kondisi itu. Jadi ini pohon yang tadinya mempunyai gerakan yang sangat statis, bisa dilihat di awal video saya tadi bahwa pertumbuhannya mempunyai arah tumbuh yang ke bawah semua. Jadi pohon kelihatan rata, tidak ada keluar masuk, dimensi kurang jelas, daun terlalu rimbun. Kemudian kita lihat gerak batangnya, ini sangat ekstrim sekali. Ya, pohon yang mempunyai kesan kehidupan keganasan alam sangat ekstrim, dibuat dengan perantingan yang sangat lebat, sangat penuh. Jadi upaya saya yang pertama adalah mengurangi. Banyak sekali yang saya kurangi sehingga ada ruang terbuka, ada space untuk melihat kondisi secara keseluruhan. Tidak ada yang tertutup oleh kumpulan tajuk atau perdaunan. Nah, yang kedua, saya mengarah kepada konsep bonsai tropis, yaitu memanfaatkan kekuatan tumbuh. Jadi di sini bisa dilihat dengan jelas, batang utama dia bergerak naik ke atas, posisinya juga sudah paling atas. Kemudian susunan mahkota utama ada di atas. Batang kedua dia bergerak di bawahnya, sedikit ada tekuan ke bawah. Ini irama yang bagus sekali. Jadi arah pohon utama sedikit mengarah ke sebelah kiri, kemudian yang kedua ini pohon kecilnya juga mengarah ke kiri. Ya, saya perbaiki atau saya munculkan susunan mahkota yang enak sekarang, karena tadinya perantingan di sini menghadap ke sana semua perantingannya. Jadi ini ada yang saya arahkan berbalik sehingga parabola ataupun apa namanya ini bentuk mahkotanya udah lebih jelas. Nah, gerak batangnya juga terlihat sangat jelas. Ya, banyak saya kurangi kemarin yang di sebelah sini untuk memperlihatkan kondisi ini. Jadi gerak batang mengalir menuju ke mahkota sekarang udah jelas. Ya, demikian juga anak pohon. Ini cabang sebenarnya, bukan pohon kedua, ini cabang. Dia sangat kuat sekali juga. Saya tampilkan
sebagai anak pohon yang punya mahkota sendiri. Kemudian dia diikuti oleh beberapa perantingan di bawahnya. Yang belakang ini ada lagi, mungkin bisa dilihat dari situ, kekuatan tumbuh juga. Kemudian saya munculkan mahkota dan pengikutnya. Cukup besar juga. Ya, sebagai background. Ya, ini bisa dilihat pohon yang keempat sebagai background, mungkin bisa agak ke bawah. Ya, kelihatan kan? Itu seperti ada pohon kecil di belakang. Nah, itu background yang bagus sekali. Kemudian yang terakhir, apa yang saya lakukan adalah mengarahkan tajuk yang tadinya cenderung atau hampir semuanya ini turun ke bawah. Jadi tajuknya turun ke bawah begini. Saya arahkan supaya bisa naik. Nah, ini saya arahkan semua tajuknya itu naik. Meskipun ada yang cabang menjuntai, tetapi pada akhirnya dia tetap naik. Karena apa? Karena logika datangnya sinar matahari. Jadi biar bagaimanapun matahari akan berada di atas dan pohon akan menghadap tajuk akan menghadap ke atas atau kumpulan daun akan menghadap ke atas. Jadi dengan demikian pohon akan terlihat lebih natural, termasuk memperhatikan datangnya sinar matahari. Jadi di sini ada kumpulan, di sini saya saya buat space supaya sinar matahari dapat masuk. Dari ini ada space supaya matahari dapat masuk ke sini. Ini saya kurangi kemarin. Ini juga saya angkat supaya sinar matahari dapat supaya tajuk ini mendapatkan sinar matahari yang baik. Ya, itu arah datang sinar matahari ataupun bagaimana setiap ranting mendapat sinar matahari harus kita perhatikan. Itu pun juga nantinya efeknya akan menimbulkan kesan natural. Ya, itu tadi sharing saya tentang bagaimana membuat sebuah restyling dari bonsai yang sudah jadi dengan konsep yang kita kehendaki. Kebetulan konsep yang saya gunakan adalah konsep bonsai tropis. Jadi saya merasa ini sudah maksimal saya rubah menjadi sebuah karya bonsai. Ya, ini saya detail pohonnya karena tidak ada tremor, jadi saya yang harus berputar ini. Batangnya tidak terlalu besar, tetapi karena gerakannya yang kesana kemari sehingga kita bisa membuat kumpulan tajuk di mana-mana. Jadi pohon terlihat besar sekali. Ini ukurannya ukuran XL, lebih dari 100 cm tingginya. Sangat tua pohonnya. Bagian belakang banyak yang dikurangi juga, kemarin penuh sekali. Nah, tapi dengan demikian pohon lebih terlihat ringan, jadi tidak terlalu berat. Oke, sekian dulu sharing saya tentang bagaimana merubah sebuah bonsai yang sudah jadi. Ya, ini mungkin bisa dilakukan oleh siapapun dengan kondisi pohon apapun. Artinya
yang sederhana pun juga bisa kita lakukan restyling. Jadi tetap memperhatikan urutan kerjanya adalah memperbaiki batang dulu, posisi terutama, kemudian apa-apa yang perlu diperbaiki dulu batangnya, lalu kemudian kita mengarahkan karena sudah ada cabang ranting, mengarahkan cabang, dan kemudian setelah cabang terarah semua kita lalu mengarahkan rantingnya ya. Biasanya sandigi cukup dikawat sampai ke ranting maksimal anak ranting. Nah, jadi dalam tahap yang seperti ini belum saya pruning karena memang pohonnya baru saja narik. Nanti kalau udah ada pertumbuhan 2-3 cm baru saya pruning. Ya, ini terlihat pohonnya masih kondisinya masih jarang-jarang karena pohon ini levelnya masih ke level 4. Meskipun dia udah puluhan tahun di pot, pohon ini tidak bisa berkembang ke level 5 dan 6. Sebabnya apa? Sebabnya yang nomor 1 adalah media yang jarang diganti. Kemudian perawatan pruning itu kalau sandigi harus setiap 2 bulan sekali di pruning. Ini banyak telat, mungkin setengah tahun baru di pruning atau gimana, sehingga rantingnya tidak mecah, anak rantingnya tidak mecah sampai yang ke level maksimal. Nah, ini upaya saya adalah membersihkan daun-daun yang tidak terpakai, yang di dalam-dalam ini dibersihkan. Jadi sekarang ini udah bersih. Kemudian kita melakukan penjarangan. Saya justru mau melakukan penjarangan, melakukan pemotongan untuk merangsang pertumbuhan berikutnya. Nah, nanti kalau sudah dia waktunya pruning, begitu saya pruning nanti, nah itulah nanti akan mudah-mudahan bisa mecah ke level 5 dan seterusnya. Maka dalam kondisi yang sudah mecah sampai level 5, sandigi biasanya mempunyai daun yang lebih kompak, lebih kecil ya. Apalagi kalau udah level 6 biasanya kematangan udah tercapai. Nah, inilah sedikit sharing saya. Terima kasih telah menyimak. Tetap ikuti channel saya, channel YouTube Bokop Art, untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya. Karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.